Ini saya lagi buka trade market view ya, yang biasa saya gunakan sebagai salah satu indikator yang saya pakai untuk scalping. Jadi sekali lagi untuk scalping. Jadi saya mencoba membuat pin editor. Pin editor ini kalau yang review yang berbayar itu kan ada ya, itu sudah dibuat sama trader-trader yang sudah expert lah ya. Kalau saya coba mengutak-atik dan buat sendiri pin editor yang ada di View ya, TradeView ini, tapi yang free, versi free. Jadi ketika saya buat ini ya, inilah hasilnya ya. Nah, ini di sini kita bisa buka settingnya seperti apa ya. Nggak banyak kok. Ini untuk settingan untuk SMA ya, SMA untuk TradeView yang versi gratis ya. Nanti saya tunjukkan juga gimana cara membuat indikator untuk break ya. Di sini ada juga nih indikator break yang saya buat. Ketika misalnya dia sudah break ya, dia punya support yang merah dan yang garis birunya adalah resisten. Ini bisa dipakai kita sebagai salah satu indikator yang dapat kita pakai untuk scalping, karena saya buatnya memang khusus scalping ya. Jadi nggak boleh lebih dari time frame 15 indikator ini. Nah, contoh di M1 ya, kita lihat M1. Nah, ini kelihatan nggak sih ya? Oke, di M1 ini ada sinyal ketika dia sinyal muncul beli ya. Ini saya pastikan dulu bahwa dia ada engulfing di sini ya. Ketika muncul sinyal beli dia ada engulfing ya, ini dia pasti naik ya. Nah, kenapa saya selalu take buy di sini ya? Karena saya juga pasang indikator yang namanya EMA 200 ya. Ketika EMA 7 dan 10 ini tetap berada di EMA 200, saya akan selalu take buy. Saya tidak mau take sell di sini ya, kawan-kawan ya. Saya akan mengikuti harga pasar yang berlaku ya, yang akan membuat kita yakin. Namun keseluruhan garis-garis yang sudah saya buat ini ya, EMA maupun garis breakout ini itu juga harus didukung oleh indikator RSI. RSI itu ini saya belum munculkan RSI-nya ya. RSI kita pakai indikator RSI yang 15 aja untuk scalping. Ketika misalnya RSI itu sudah di atas 70, kita baru bisa take buy ya. Jadi ada 3 indikator yang saya gunakan ketika saya melakukan scalping ya. Ada di posting saya tuh, kok scalping pakai indikator? Iyalah, tetap pakai indikator. Jadi kita nggak asal naik buy ya. Karena kadang-kadang belum tentu juga ya, ketika kita buy gitu ya, itu belum tentu dia naik terus ke atas ya. Dia bisa jadi itu hanya flash saja, flash breaking kayak gini contohnya nih. Begitu udah buy dia langsung turun nih, bisa dilihat nih ya. Di sini begitu buy ya, ini ada engulfing juga ceritanya, tapi tiba-tiba dia turun tuh, stop loss kita kena. Nah, satu lagi teman-teman, untuk yang teman-teman scalping sebenarnya sebaiknya punya money management ya. Kalau saya sih 1:2, saya selalu pasang stop loss, tapi take profitnya nggak saya pasang gitu ya. Pengennya naik kayak gini nih, kalau udah naik aja, udah saya tahan aja sampai misalnya dia muncul lagi sinyal untuk sell di sini ya, ada sinyal sell seperti ini, baru saya tutup. Tapi kalau misalnya ini naik terus nih, saya tidak akan tutup sampai saya merasa yakin itu akan turun, ada sinyal sell. Jadi itu sementara teman-teman video dari saya.
Saya tidak menganjurkan teman-teman ini untuk langsung turun ke dunia trading ya, karena resikonya memang sangat besar. Itu satu. Kedua yang memang harus dijaga adalah money management. Pertama, yang kedua psikologi trading. Saya pun trading ini tidak full time ya. Kalau orang bilang nggak full margin gitu ya. Saya itu trading ketika saya pulang kantor lagi ada waktu ya. Tidak selalu harus buka pasar. Jadi kalau pengen dapat nasi bungkus gitu ya, baru buka. Pasar lagi bagus, baru kita take profit. Kalau pasarnya kurang bagus, ya udah saya tinggalin gitu ya. Kalau misalnya dia pasar lagi sideways, ya udah tinggalin aja. Kalau saya nggak suka untuk trading itu di pasar sedang lagi naik turunnya itu sama gitu ya. Jadi itu dulu kawan-kawan ya. Terima kasih.